Para Taurus, mau datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi kalian di pertengahan September 2021. Seperti biasa ini general reading Taurus, Sun, Moon, Rising Signs. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai kalau memang gak sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi kemungkinan message-nya bisa jadi buat kalian juga. Oke, langsung aja mulai dari Literary Witches Oracle card ya. Untuk mengetahui main energi kalian di pertengahan September 2021 ini. Dan energi Taurus, Sun, Moon, Rising Signs buat September 2021. Ghost, Bravery, The Soul, I. Kartu pertama Ghost. Ghost itu kan tidak tampak ya. Ada nggak? Gue bilang ada. Ada yang bilang nggak ada. Biarkan saja. Masing-masing dengan persepsinya. Mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh ya kan. Yang jelas di sini ghost yang maksud itu adalah bukan penampakan, tapi ada atau enggak gitu. Jadi kita ada tapi nggak ada gitu. Yang dimaksud oleh kartu ini adalah jangan sampai keberadaan kita itu seperti hantu, ada tapi nggak eksis gitu. Ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada, ya kan? Terserah deh, mau bolak-balik juga boleh. Ada nggak ada tapi ada. Ya. Yang membedakan apa? Bravery, bravery, ya keberanian. Karena memang keberanian itu yang membuat seseorang ada ternyata. Dan kalau buat gue kematian itu jauh lebih mudah dibanding hidup itu sendiri. Hidup itu lebih berat, lebih berat dibanding mati. Kalau mati udah kelar, gitu. Hidup enggak, Bu. Orang pada takut mati, gue takut hidup. Ya kan? Karena butuh keberanian untuk hidup. Ada yang butuh keberanian untuk mati. Gitu. Baiklah. Teruslah. Suka-suka ya kan. Ada yang lebih. Tapi gini, ada dramanya gini. Dramanya adalah ada yang hidup takut mati tak mau. Wah, itu lebih lucu lagi. Itu lebih lucu lagi. Ya, gimana ya? Bravery. Untuk bisa dianggap, kadang kita butuh keberanian. Uranus ya, Bu, itu di Taurus. Uranus itu adalah keunikan rebel ya, yang mana nilai-nilai kita itu, kalau buat gue nggak ada tuh yang namanya peraturan hukum untuk yang fits for all gitu. Untuk semua, hukum untuk semua. Yang ada cuman yang berlaku untuk semua tuh hukum sebab dan akibat, hukum universal. Selebihnya nggak ada tuh yang fits for all gitu. Satu hukum untuk semua buatan manusia tuh nggak ada. Jadi dimana, tapi sadarin ada akan setiap konsekuensi dan tanggung jawab dari apapun kondisi dan situasi kita. Keberanian itu selalu embel-embelnya adalah tanggung jawab. Ya, istilahnya kalau bahasanya contoh aja nih ya, nggak maunya sih ngambil contoh yang paling gamblang itu
seorang tokoh Indonesia, tapi males ntar jadinya dipolitisasi, nggak mau. Ini aja, apa namanya, ya untuk kebaikan kadang kita harus berani juga. Apapun yang kita percayai, yang kita yakini, belum tentu diyakini oleh orang lain. Nah, itu yang namanya keberanian, butuh keberanian. Yang kadang bahkan apalagi inovator itu nggak pernah ngikutin siapa-siapa. Kita bukan domba, kita bukan sheep, kita bukan followers. Inovator itu dia yang menentukan arah, dia yang menciptakan jalan itu sendiri. Dia tidak mengikuti jejak, dia menciptakan jejak. Bravery. Jadi mempelajari jejak orang lain boleh banget, tapi untuk menentukan jejaknya sendiri, menciptakan jejaknya sendiri. Sehingga ghost itu dia berwujud, dia meninggalkan jejak. Karena ghost nggak punya jejak, kecuali vampir. Anyway, Emily Dickinson, The Soul, jiwa. Nah, bravery ini diapit sama ghost sama jiwa. Dia di tengah-tengah. Ghost sama jiwa. Jiwa kita itu, kita makhluk hidup ya. Kita makhluk hidup. Jadi sebenarnya kalau kita hidup, jiwa kita ada di dalamnya, gitu kan, di dalam jasad kita. Nah, kalau ghost, jiwanya melayang, ngawang, nggak punya jasad. Dia butuh untuk mewujud. Jadi sanggupkah kita menghargai kesempatan sebuah jiwa yang mewujud dalam jasad kita saat ini, dengan kehidupan yang kita miliki saat ini, dengan kehidupan kita saat ini. Alam bawah sadar kita, I exist. I bisa dilihat. I am ego. Hasrat kita sendiri. Kalau kita bunuh I-nya kita, masih adakah kita? Ego itu ada yang nggak selalu jahat kok. Yes, di bawahnya apa? Sylvia Plath, The Dark. Kalau kita selalu menolak kegelapan bagian kita yang gelap itu, keberadaan kita pun juga masih sebelah mata gitulah, belum utuh. Karena itu namanya halu sih. Karena yang lengkap itu adalah gelap dan terang, terang dan gelap. Kalau nggak ada gelap nggak mungkin ada terang, kalau nggak ada terang nggak mungkin ada gelap, ya kan? Jadi ya udah gitu aja. Ya udah kelamaan untuk ngebahas ini dong. Udah, kita lihat tarot past, present, and future. Past, present, and future reading untuk Taurus di mid-September 2021. Knight of Pentacles, Six of Pentacles, the Moon, hujan ya Bob, hujan. Present, Ten of Pentacles, jantung bacaan kalian, the World, Four of Pentacles, future, Page of Swords, Queen of Wands, Five of Pentacles. Alam bawah sadar kalian, the Star. The Past, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu energinya Virgo. Energinya Virgo. Buat Taurus, kalian lagi merencanakan, ya kalian
ya kalian lagi berusaha ya kerja nggak kerja tapi kalian lagi menyusun rencana strategi untuk kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri ya. Ya tentang anak-anak kalian mungkin juga ya, kalian lagi menyusun struktur juga sih untuk apapun yang kalian memang hobi lakukan gitu, yang kalian enjoy lakukan ya. Six of Pentacles ini energinya Taurus sendiri, atau juga energinya Libra. Kalian ingin seimbang dalam memberi dan menerima, itu hukum sebab dan akibat. Kalau sesuatu yang sifatnya bernilai, kalian punya, dan ini sifatnya juga karmik. Jadi kalian ingin tampil lebih diplomatis dan ya adil aja. The Moon, energi Pisces atau enggak Cancer. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces atau enggak Cancer, yang jelas ini ada rahasia yang terungkap, ada misteri. Sesuatu yang sifatnya emosional, pemahaman kalian tentang segala sesuatu yang misteri itu ada ya. Kalian mendapat pemahaman baru mungkin yang tadinya masih misteri buat kalian. Juga bagaimana kalian bisa mengaspirasi community ya, peers, network, lingkungan kalian juga ya. Kalian ingin taking care of them too. Kalian ingin berbagi selalu hal-hal yang sifatnya emosional. Reason itu Ten of Pentacles. Ini energi Virgo juga ya. Kalian ingin membangun stabilitas, atau kalian happy ya. Kalian happy, entah kalian stabil dengan apapun yang kalian lagi bangun ya. Kalian lagi merencanakan itu ya. Kalian ya mungkin kalian lagi ya mungkin ada pernikahan ya dengan Ten of Pentacles. Ada pernikahan, mungkin ada ya reuni keluarga. Yang jelasnya stabilitas, komitmen. Family, waktunya untuk family. Jantung bacaan kalian the word, sesuatu yang sudah berakhir. Akhir itu selalu beginning ya, sesuatu yang baru. Ini energi Aquarius ya, ada Saturn nama Jupiter di situ. Saturn sama Jupiter itu dualitas planet. Yang satu menguasai tentang duniawi ya, dan Jupiter itu tentang spiritual. Dua-duanya sifatnya karmik. Spiritual itu bagaimana kita explore secara spiritual, dia akan terus tanpa batas. Sedangkan Saturn, dia yang selalu membatasi, dia yang selalu mengikat ya. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik dalam hal spiritual, kita harus mampu menghadapi energi Saturn dulu gitu. Saturn ya, dua-duanya tentang karma baik sama karma ini ya. Jadi begitu kita sudah bisa menghadapi Saturnnya kita bisa mendapatkan karma baik dari Jupiter gitu. Oke. Lama kok. Saturn nama Jupiter lama kok di situ. Enggak deh, Jupiternya langsung ke Pisces tahun depan. Tapi Saturn masih di situ juga.
Artinya kalau kita mau menggunakan energi, menggunakan istilahnya memanfaatkan energi yang ada ya, untuk lebih bisa membantu kita ya. Contoh nih ya, kalau kita nggak bisa menggunakan energi Saturn kita sampai sebelum si siapa namanya ya, gaining itu akan selalu dapat. Gaining itu selalu akan dapat ya. Karma baiknya dari Jupiter akan selalu dapat. Tapi intinya kalau Saturnnya kita masih belum bisa kita hadapi ya. Di hal ini, di hal apapun kita, di kondisi atau situasi apapun kita ya, di saat Jupiter tahun depan pindah Pisces gitu ya. Mungkin kita juga kalau karmanya kita belum kelar nih, kita mungkin pas di saat Jupiter pindah ke Pisces ya, kita belum bisa mendapatkan karma baiknya gitu, karma baiknya. Jadi kita masih ngulang terus tuh, ngulang lagi sampai kita bisa menghadapi lulus gitu, lulus akan karma kita, Saturnnya, energi Saturnnya itu. Anyway, Four of Pentacles, ini energinya Capricorn. Buat Taurus, Capricorn itu ada di tindakan ya, ada di travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, emosional atau geografis, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru atau tidak biasanya. Four of Pentacles itu tentang kalian menarik diri, kalian mencoba untuk saving, kalian mencoba untuk lebih berhati-hati dalam menilai. Kalian lebih menarik diri. Ya, ini juga tentang filosofi, tentang religion, tentang hukum itu sendiri. Kalian lebih berhati-hati lah sekarang. Karena ya kalian cautious, kalian hati-hati dengan apa yang kalian ingin lakukan, dengan segala hal yang kalian anggap itu bernilai. Dari future, Page of Swords. Kalian mencoba untuk mempelajari, spying, mata-matain, lagi mendata, mengumpulkan data, meresearch situasi, keadaan seseorang. Queen of Wands, energinya Leo, Aries, atau Pisces. Yang jelas ini energinya kalian di sini ya. Kalian ingin lebih mengungkapkan, ekspresif ya. Kalian tahu, kalian punya determinasi untuk mencapai apapun yang kalian inginkan ya. Kalian utarakan, selalu ungkapkan apapun yang kalian temukan dari kekepoan kalian sendiri. Dan Five of Pentacles, kalian akan meratapi kehilangan, mungkin materi, mungkin kesendirian, kalian merasa sendiri, terasing, terisolasi, atau nanti kalian akan merasa kehilangan. Materi yang kalian sudah, mungkin kalian berhati-hati karena kalian tahu kalau kalian akan kehilangan. Justru mungkin dibalik ya, karena kalian takut kehilangan, jadi kalian akan kehilangan. Alam bawah sadar kalian, The Star, energinya Aquarius. Kalian lagi healing, kalian lagi mencoba untuk healing ya, in order untuk mencapai apapun, untuk ya, kalian mencoba untuk menyembuhkan diri kalian sendiri supaya apapun yang kalian inginkan itu tercapai. Di bawahnya ada King of Pentacles, energi kalian sendiri.
Wow, ini Five of Pentacles energi kalian sendiri juga. Jadi kalian hanya takut terlihat kalau kalian tidak mampu, atau kalian terasing, atau kalian merasa kurang percaya diri. Kalian nggak mau terlihat ya. Jadi nggak bener begitu, tapi hanya terlihatnya saja. Kalian cemas akan apapun citra yang kalian miliki. Oke. Ya udah, dari apa namanya, astaga, susah banget ya baca kalian ya, gile, energinya ruwet banget sih Taurus. Maaf, sorry Taurus, tapi memang begitu adanya, ada aja distractionnya. Apa yang terjadi pada Taurus di pertengahan bulan September 2021? 5 kartu aja. Kartu pertama, The Tower. Institusi, pemerintah yang punya kuasa dan otoritas. Dan energi Jupiter itu sendiri, magnifying glass, kaca pembesar. Jantung bacaan kalian, snake. Ada modus, ada manipulatif, ada kontrol di situ ya, ingin mengkontrol sesuatu, energi yang tersembunyi ya. Apapun itu ada modus, ada yang tersembunyi, ada energi yang tersembunyi dengan energinya snake, ular. Ini The Tower, institusi, lembaga yang punya kuasa. Itu memang harus dikasih kaca pembesar. Di mana kekuasaannya? Layak nggak punya kuasa? Layak nggak dia pegang kekuasaan itu, dia layak nggak? Coba diperjelas lagi. Kuasanya di mana? Sebagai apa? Sesuai nggak dengan jabatannya? Sesuai nggak dengan lembaganya? Sesuai nggak dengan fungsi dan kegunaannya? Saturn konflik Uranus. Saturn itu karma, Uranus itu, jadi Saturn itu tentang semua segala sesuatu yang kita semua sudah familiar, yang sudah biasanya, ya, yang udah lama. Uranus itu segala sesuatu yang baru. Energi Saturn konflik Uranus itu sampai tahun 2023. Yang namanya pemerintah dunia secara global pun berlawanan dengan publik, masyarakat. Ini kita ngomong bicara mass public ya, dimana kekuatan kesadaran setiap orangnya sudah bangun dari kekuasaan itu sendiri. Penjajahan akan yang namanya otoritas. Jadi jantung bacaan kalian juga snake. Hati-hati dengan apa yang kita miliki di dalam diri kita, juga hati-hati terhadap orang lain. Itu wajar. Tapi kita lebih harus bisa waspada, awas dengan yang kita miliki daripada dengan orang lain. Karena kita pun bisa lebih menjadi senjata buat orang lain daripada orang lain terhadap kita kalau kitanya nggak awas. Right? Birds sama kompas. Komunikasi ini mau kita arahkan kemana? Arahnya kemana? Kita berbicara. Pesannya itu untuk apa? Kalau nggak ada gunanya, mending nggak usah ngomong. Kan gitu ya? Alam bawah sadar kalian, resources, sumber daya itu sendiri.
Sumber daya itu sendiri menurut kalian apa? Materi atau kemampuan? Potensi. Alam ini potensi kalau manusianya punya potensi. Alam ini tidak punya potensi apapun kalau manusianya juga nggak kaya. Mata itu nggak ada artinya kalau mainnya buta. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu bulan depan.